Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pute, kali ini saya Syarifah Zalwan Aulia akan melaksanakan praktikum tentang modul 3 yaitu makanan. Pada praktikum ini kita akan mengelompokkan berbagai bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Makanan diperlukan bagi tubuh sebagai sumber energi yang mengandung berbagai manfaat yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Setiap jenis makanan memiliki zat gizinya masing-masing. Bahan makanan bisa berupa bahan makanan pokok, bahan makanan lauk, bahan makanan sayur, dan bahan makanan buah. Berdasarkan prinsip trigona makanan, bahan makanan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu sebagai zat penggerak, pembangun, dan pengatur. Sebagai zat penggerak, kita bisa mendapati pada jenis makanan yang mengandung banyak karbohidrat, seperti padi-padian dan umbi-umbian. Karbohidrat berguna sebagai zat tenaga untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian pada prinsip kedua, trigona makanan ada yang berfungsi sebagai zat pembangun, yaitu kita bisa temui di bahan makanan yang banyak mengandung protein. Protein bisa ditemukan pada pauk-pauk, yaitu daging, telur, dan sebagainya. Fungsi makanan yang ketiga yaitu zat pengatur yang kita bisa temui pada mineral atau vitamin. Kita bisa temukan pada sayur dan buah. Kemudian ada lemak juga sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Saya sudah menyiapkan 20 bahan makanan dan saya akan kelompokkan berdasarkan jenis zat gizinya. Pengelompokan ini didasarkan pada zat gizi utama yang ada pada bahan makanan tersebut. Mari kita ikuti bersama. Pengelompokan bahan makanan saya akan bagi menjadi 4, yaitu berdasarkan gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan kandungan karbohidratnya. Saya sudah memiliki beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu kentang, jagung, ubi-ubian, dan singkong. Kelima bahan makanan ini diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga atau zat penggerak. Yang kedua yaitu pengelompokan protein. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan, yaitu susu, ayam atau daging ayam, kemudian tahu, dan telur. Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun. Protein bisa kita dapatkan pada protein hewani seperti ini, atau protein nabati berupa tahu atau tempe. Kemudian pengelompokan zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan cadangan makanan. Sumber lemak kita bisa temukan pada margarin, santan, kacang tanah, ikan asin, dan kemiri. Lemak berguna sebagai cadangan makanan.
Yang keempat, saya kelompokkan pada vitamin yang kita banyak temui pada sayur dan buah. Saya sudah menyiapkan pepaya, labu, apel, tomat, wortel, kacang panjang, dan jambu biji. Semua bahan makanan tadi masuk ke dalam vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur tubuh yang berfungsi agar tubuh kita bekerja secara optimal. Demikian tadi pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya, yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Demikian tadi pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Hendaknya kita mengkonsumsi bahan makanan tersebut secara seimbang. Kita memerlukan zat energi yaitu karbohidrat. Kemudian protein sebagai zat pembangun, kemudian vitamin dan mineral sebagai zat pengatur, dan lemak sebagai cadangan makanan dan energi bagi tubuh. Sekian dari praktikum saya.